Ya, thank you ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Anda sudah tahu bahwa hari ini narasumber kita adalah seorang yang sangat berpengalaman, pengalamannya luar biasa di dunia online. Jadi beliau banyak membantu mengoptimalkan akun-akun Instagram para pembicara-pembicara terkenal ya seperti Pak Andri Wongso, kemudian Pak Haryanto Kandani, seorang coach yang juga ternama, dan beliau ini membantu mengoptimize akunnya, Instagramnya dan juga sosial media yang lain. Dan beliau juga dikenal sebagai online profit strategist. Jadi kita tepat banget hari ini kita belajar dari orang yang memang ada di bidangnya begitu ya, dari orang yang memang ada di proporsinya tepat begitu kalau kita mau meningkatkan penghasilan kita di zaman sekarang ya. Bapak Ibu, saya akan langsung saja panggilkan teman-teman. Halo Pak Aloy ya, saya akan panggilkan langsung buat narasumber kita ya, Bapak Suandi Chow. Di sini saya akan invite dulu ya, teman-teman jangan kemana-mana, menarik ya yang akan kita bisa bagikan kepada Anda semua hari ini ya. Oke. Nah, kita masih menunggu ya. Oke, halo Pak Suandi. Halo, Hai, hai. Pak Hendy. Bisa terdengar ya suara saya ya, Pak Suandi ya? Jelas ya? Kecil suaranya, bentar ya. Ah, kecil ya? Oke, Oke. saya gedein dulu. Oke, sekarang udah oke. Oke, kita Yes. setting dulu ya, Pak. Udah oke ya? Ya, oke, Pak Hendy. Salam luar Iya. biasa. Thank you nih kesempatannya, Pak Suandi, kita di sore hari ini ya, mana orang kayaknya baru pulang kerja nih Pak Suandi ya, dan juga mungkin ada kegiatan yang lain, tapi mudah-mudahan mereka bisa join segera begitu ya dengan kita hari ini. Nah, saya ingin tahu dulu Pak Suandi, kegiatan sekarang sehari-hari ngapain aja sih Pak? Dari zaman WFH di bulan Maret, kemudian sampai sekarang kita sudah ada 6 bulan mungkin ya Pak ya, 6-7 bulan mungkin ya. Nah, kegiatan sehari-hari apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkatnya seperti apa Pak Suandi? Oke, baik. Thank you nih Pak Hendy. Udah ada kesempatan untuk sharing di sini. Ya, Thank you Pak. jadi sejak Maret ya kita udah nggak Ya, bikin workshop offline ya. Jadi saya sudah nggak bikin workshop offline. Semuanya di-convert ke online semua. online ya, Nah, online base ya Pak Suandi ya. biasanya workshop di hotel Pullman, di hotel Tropik, di Ya, hotel Cokro. Kita sekarang webinar, ya, ya, setiap Sabtu, terus ada Zoom setiap ya, hari tertentu. Nah, jadi ya. otomatis kan work from home ini membutuhkan satu cara baru, satu kebiasaan Benar, baru yang harus kita benar, segera benar. adopsi nih. Nah, jadi Yes, itu yang ya, saya lakukan. Nah, sehari-hari yang saya lakukan sekarang ini dalam work from home ya pasti koordinasi dengan tim, lalu ya, komunikasi dengan para teman-teman, para peserta workshop yang sebelumnya lewat ya, lewat ya, sosial ya, media. Nah, Mhm. jadi sekarang ini sebenarnya terbuka banyak kesempatan. Ya. Yang dulu orang Kesempatan ya, belum Pak terbiasa, Suandi ya. dulu orang belum terbiasa work from home gara-gara PSBB ini orang terpaksa. Ya, jadi kan kalau sukses harus dipaksa nih. Jadi Harus orang dipaksa. ya itu Pak, jadi sekilas. Ya, ya, jadi harus dipaksa untuk berubah gitu ya Pak Suandi ya. Dari Yes. kebiasaan yang lama, kebiasaan baru. Pak, mau tahu dong Pak, kira-kira sekarang Pak Suandi juga bergerak banyak ya dalam hal biasanya dulu offline, sekarang online. Nah, yang berubah caranya apa sih Pak? Boleh diberitahukan Pak mungkin secara singkat, cara apanya yang berubah? Kadang kita kan bingung juga ya mencari orang, begitu mencari pasar kita, begitu yang dulunya kita mungkin efektif ngiklan, apakah sekarang juga masih ngiklan, dan bagaimana caranya kita mendapatkan katakanlah peserta seminar dari Pak Suwandi sendiri begitu di zaman sekarang? Ada yang berubah nggak Pak dari zaman dulu sama Oke, zaman sekarang? Sebenarnya tidak banyak berubah ya. Sebenarnya Hmm, kalau dari sisi saya tidak banyak berubah, cuma yang berubahnya ya, adalah biasanya ya, offline, sekarang online dalam oh, mendeliver informasinya. Nah, cuma yes, dalam kita mendapatkan prospek, dalam mendapatkan peserta workshop atau peserta seminar, semuanya kan dari ya, dulu memang lewat online. Jadi betul, dari dulu betul. memang sudah online. Nah, cuma Oke. sekarang hadir ke dalam event offline, tapi hadirnya ke event online.
Hmm. Hmm. Iya, ya. Jadi nggak terlalu banyak ya Pak Suwandi berubah untuk hal itu ya. Hanya mungkin Ya, metodenya aja yang dirubah begitu ya Pak Suwandi ya. Dulunya biasa ya, kita mendaftar di kelas, sekarang mau tidak mau harus online gitu ya. mau tidak mau Oke. harus online. Oke, oke, Mas Wandi, kita langsung masuk aja ke topik karena seringkali kalau saya IG live ini kadang-kadang suka kepotong Pak di akhir, saking serunya ngobrol gitu ya. Oke. Cuma 1 jam. Jadi kita kan bahas tentang strategi nih Pak. Balik lagi strategi menambah income di saat WFH. Nah sebenarnya kenapa sih Pak kok topik ini yang mungkin kita mau bahas begitu ya? Dan apakah memang orang-orang ini kekurangan uang zaman sekarang Pak Suwandi atau bagaimana Pak? Sehingga ada ide ini muncul begitu di benaknya Pak Suwandi. Menambah income di saat WFH begitu Pak. Oke. Nah, sebenarnya kan gara-gara ada PSBB ini, gara-gara kita semua mesti work from home, Ya, banyak orang yang mengalami penurunan income. Ya, ya, jadi betul. Setuju. banyak orang yang drop penghasilan. Hmm. Nah, jadi dengan work from home ini, kalau misalnya drop penghasilan kan belum tentu biaya operasional bulanannya drop. Iya, Bahkan iya. langganan internetnya naik, listriknya naik, karena di rumah. Di rumah terus ya. Iya. Nah, jadi kan otomatis perlu ada solusi supaya kita tambah income walaupun work from home. Iya, iya, Nah, iya, iya. jadi di situ pemikirannya. Ya, di situ ya, jadi latar belakangnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai ke inti permasalahannya, Pak, strateginya, apa aja nih Pak yang bisa kita bagikan di sini Pak Suwandi kepada teman-teman kita. Sebelum nanti juga teman-teman feel free untuk bisa tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang mau dilontarkan tentang bisnis Anda, feel free langsung boleh bertanya karena juga kami ingin supaya semuanya terjawab begitu dan langsung pakar kita, narasumber kita bisa menjawab dari pola pikirnya sendiri dan pengalaman yang sudah banyak sekali gitu ya dipakai oleh orang-orang sukses begitu ya. Nah boleh Pak Suwandi mungkin menceritakan Pak strategi apa saja sih Pak kita susun satu persatu Pak supaya teman-teman bisa mendapatkan insight hari ini begitu. Oke, nah jadi menurut saya ketika kita mesti work from home, ini kan terjadi satu perubahan yang besar. Yes, Nah, yes. setiap ada perubahan besar, pasti ada yang namanya kesempatan besar. Ah, betul. Nah, ketika semua orang work from home, berarti kan calon-calon pembeli kita yang biasanya di luar, sekarang juga ada di rumah gitu kan. Nah, calon-calon pembeli kita yang dulu mungkin susah dijangkau lewat online karena mereka di rumah, berarti kan waktu online lebih banyak. Benar, benar. Peluangnya. Nah, gitu. Nah, jadi menurut saya setidaknya ada 3 nih Pak Hendi. Ada tiga ya, Pak Sony ya. Poin sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk tambah income di rumah. Yes, Pak Sony, by the way ini ada teman kita juga dari Jepang loh Pak yang hadir di sini Pak. Ada teman saya Pak Dani itu di Gifu di Jepang hadir di sini ya teman-teman juga yang lainnya. Saya sapa dulu yang sudah gabung ya. Ya luar biasa Pak Sony. Kira-kira dunia bisa ini ya. Iya dari Jepang aja bisa dengerin kita Pak. Dari ada yang dari Sumatera Selatan juga tadi saya lihat dari Aziza Medical juga Ibu, thank you sudah support kita hari ini ya dan teman-teman banyak juga dari luar kota. Nah strategi apa saja sih Pak Suwandi kalau kita bisa lihat Pak yang kita mau bagikan yang pertama apa saja nih Pak untuk menambah income begitu ya? Nah jadi ketika kita work from home kan semuanya orang bisa kita jangkau sebenarnya dari sosial media. Kita sekarang berada di era yang terbaik sebenarnya. Begitu kita bangun tidur, kita sudah bisa menjangkau siapapun seluruh dunia. Ya, misalnya sekarang dari Jepang bisa terjangkau lewat IG Live. Ya kan? Yang mungkin dari Taiwan bisa terjangkau lewat IG Live. Jadi semuanya sangat mudah sebenarnya dari rumah. Kalau dulu kan nggak seperti ini. Ya, kalau 10 tahun yang lalu, ya waktu itu belum sepopuler ini sosial media. Betul. Nah, sebenarnya sebelum work from home, sebelum PSBB, banyak orang masih enggan untuk terjun ke sosial media. Tapi berkat work from home kan bosen di rumah. Jadi akhirnya bikin Instagram, bikin Facebook, mulai nonton YouTube. Nah, itu mulai dilakukan, itu kebiasaan baru.
Ya. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. kalau kita ingin tambah income, kita kan harus berpikir target market kita udah pindah online nih kebanyakan. Nah, Iya, berarti kita kan pasti sudah punya skill sebelumnya. Misalnya betul. kita skill masak, sederhana misalnya kita skill masak, atau kita Iya, skillnya gambar, atau kita skillnya ngutang Instagram, atau kita iya, skillnya apa aja. Selama kita iya, punya skill yang orang iya. lain butuhkan, itu bisa Iya. membantu kita untuk tambah income saat work from home ini. Hmm. Jadi kita harus punya skill dulu dong ya Pak Swandi ya untuk itu ya. Karena skill ini yang bisa menjawab kebutuhan daripada pembeli-pembeli kita kan tentunya ya begitu ya. Ya, nah yang paling mindset pertama kan yang penting kita harus punya skill dulu, ya kan? Betul. Nah, harus punya skill Betul. yang dibutuhkan oleh orang. Dan saya yakin dari kita Ya. kecil sampai berapapun umur kita pasti Iya, punya iya. skill yang dibutuhkan oleh orang lain. Walaupun Betul. kita anggap mungkin, wah skill saya biasa-biasa aja Pak. Ya, nah mungkin kalau soal mindset itu mungkin Pak Hendy nih bisa ajarin kita bagaimana supaya punya champion mindset nih. Yes, yes, yes. Kalau dari saya sih Pak, memang begini, kita memang harus memilih model kehidupan kayak seperti apa ya. Karena Pak Swandi saya sendiri berlatar belakang dari Neuro Linguistic Programming. Kita berpikir, kita NLP ini kan bagaimana kerangka kita memodel orang lain yang berhasil Pak. Begitu. Sama seperti saya juga banyak melihat postingan Pak Swandi, saya banyak melihat cara berpikir dari seminar-seminar Bapak. Begitu saya memodel. Oh caranya begini, oh mengaktifkan Instagram begini. Nah itu saya modeling Pak, begitu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah kita melihat bahwa model kehidupan kita harus benar dulu Pak. Nah di dalam kehidupan ini teman-teman semua mode kehidupan itu cuma ada dua begitu ya. Ada mode surviving atau survival dan ada juga yang kita sebut Pak Swandi itu mode thriving Pak. Mode yang bisa terus bertumbuh, mode yang terus berjuang, mode yang kita sebut maunya nggak pernah puas diri dalam arti yang positif gitu ya Pak Swandi ya. Jadi nah kita mesti pilih nih teman-teman, jangan kita hanya sekedar survival menurut saya. Karena kalau kita surviving doang, artinya kita terbatas Pak Swandi begitu. Itu secara mindset dulu ya. Bahwa di dalam WFH ini kita nggak bisa sekedar menerima, aduh gua di PHK nih, aduh gua penghasilan saya menurun nih, toko saya menurun. Nah akhirnya jadinya kalau kita cuma sekedar survive, biasanya kita hanya sekedar nerima Pak, menerima aja. Kalau adalah terima aja deh, gua begini-begini aja, atau sekedar mengejar, pokoknya yang penting dapur ngebul gitu loh Pak Suwandi. Itu yang sering orang lain mungkin berpuas diri di situ kan, pokoknya gua dapur ngebul. Nah itu yang surviving gitu. Cuma kami ingin membagikan pada Anda semua teman-teman yang hadir bagaimana mindset itu jangan cuma sekedar surviving, jangan cuma sekedar bertahan hidup, tapi bagaimana mode itu kita harus pilih yang kedua, malah yaitu mode yang thriving, yang mau berjuang terus berusaha, cari cara baru begitu, cari mungkin kesempatan baru, cari skill baru. Tadi Pak Swandi bilang ya, yang tadinya mungkin kita nggak punya skill tertentu, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari mungkin Instagram, dari manapun begitu ya, dari kelas-kelas yang diadakan mungkin oleh Pak Swandi, oleh pembicara-pembicara yang lain. Nah itu kita belajar Pak, untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kita gitu Pak Swandi. Itu sih yang pertama ya, mindset pertama menurut saya yang kita harus punya. Jadi jangan cuma sekedar berpuas diri gitu Pak Swandi. Ya, jangan cuma sekedar survival. Survival itu dimiliki oleh hewan Pak. Cuma binatang aja yang punya. Cuma Tuhan kasih kita pikiran kan. Tuhan kasih kita otak, kasih kita mind, pemikiran yang beda. Salah satunya yang membedakan kan pemikiran kita gitu dibanding dengan yang lain. Nah itu yang kita harus pakai untuk kita cari jalan, cari kesempatan. Seperti hari ini yang kan nanti Pak Swandi akan bahas setelah ini, mungkin apa saja yang ingin kita bahas, strategi apa. Nah itu mungkin bisa jadi pemikiran yang baru, mindset yang baru buat teman-teman di sini. Begitu Pak Swandi menurut saya Pak. Oh, bagus banget Pak Hendy. Thank you nih Pak Hendy atas sharingnya. Jadi sebenarnya kan kita bisa tambah income dari work from home kalau kita punya thriving mindset. Jadi walaupun banyak strategi nih, misalnya kita kasih 3 strategi, tapi kalau thriving mindset-nya belum ada, ini nggak bakal berjalan juga, nggak bakal jadi juga. Nggak bakal gitu. Nah, jadi makanya nih inti utamanya ada di Pak Hendy nih, ilmu dahsyatnya nih.
Sama-sama Pak Sandi. Ya, ya, ya. Nah, menarik nih Pak. Teman-teman semua pasti juga penasaran dong. Tentunya kita juga ingin melihat sebenarnya tiga daripada strategi ini. Kemarin saya sudah dapatkan dari Pak Swandi. Saya juga sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol dulu. Pertama yang akan kita bahas tentang masalah ada yang kita sebut dengan jual jasa freelancer ya Pak Swandi ya. Maksudnya gimana sih Pak? Jual jasa freelancer itu Pak? Mungkin bisa Jadi kan dijelaskan. semua dari kita punya skill, ya, Yes. apapun kita. Ya, jadi kalian masak, kalian nulis, kalian menggambar, kalian PowerPoint, kalian Excel, Betul. apapun Betul. kerjaan kita, itu ada orang lain di muka bumi ini yang membutuhkan. Iya, Nah, betul. lewat sosial media, kita bisa menjangkau mereka walaupun kita dari rumah. Nah, seandainya kita ingin membutuhkan platform, nah kita tinggal berkunjung ke yang namanya freelancer.com. Nah, kita posting kalian kita, misalnya kalian kita kalian kita adalah baca bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Bahasa Indonesia ini benar atau enggak? Kan semua dari kita di Indonesia. Betul. Jadi betul. banyak orang luar negeri dia mentranslate satu tulisan, 2 lembar surat, ditranslate ke bahasa Indonesia. Cuma kan perlu ada yang baca. Benar kan ini translatannya. Kalau Google Translate doang nggak bagus kan. Nah, kita udah ngerti bahasa Indonesia. Dia bacain, kita bacain translate-nya, terus dibayar sama mereka. Ya, nah, kita itu sesuatu yang sangat sederhana. Bagi mereka, belajar bahasa Indonesia itu sampai ngerti sehebat kita, mungkin perlu 5 tahun belum dijago-jago. Iya, benar Pak, betul. Nah, jadi itu. Jadi kuncinya adalah ketika kita punya champion mindset, kita punya thriving mindset, nah kesempatan ini akan terbuka makin lebar. Nah, kita tinggal posting kalian kita di freelancer.com, apapun ya, apapun. Misalnya kita mau jadi yang tukang periksa translatean bahasa Indonesia, atau kita mau translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya ya, cara translate-nya itu kan sederhana. Atau kan bisa bantu mereka menulis ya, atau bantu mereka menggambar, atau bantu mereka membuat PowerPoint template atau apa saja. Posting aja. Nanti itu platform yang bagus, seluruh dunia butuh jasa kita. Mereka minta kita kasih penawaran. Nah, nanti masih baru, ya jangan mahal-mahal dulu, kan namanya kita perlu semacam testimoni dulu dari orang, ya murah-murah aja. Nah, biasanya kita bisa mulai dari $5. $5 kan lumayan. Ya kan, kalau kita bacain bahasa Indonesia, surat bahasa Indonesia sehari ada 10, udah $50 sehari. Iya. Sebulan udah enak banget gitu. Iya. Itu di mana Pak menitipkan si jasanya itu di freelancer.com atau di mana Pak? Freelancer.com ya, kita bisa daftar gratis di situ. Kita lalu profil kita. Nah, tentu strateginya adalah kita harus tampilkan foto kita, terus kita tulis bisa kita lakukan. Ya, kita jangan melebihkan. Yang penting kita tulis apa yang bisa kita lakukan. Nah, nanti kita juga bisa search nih, ada nggak orang yang membutuhkan jasa kita? Kalau ada, kita bisa apply. Saya mau menawarkan, ya, kita bisa tawarin. Nah, nanti mereka pilih, kan misalnya nawarin ada 5 atau 50 orang. Terus mereka lihat profil kita. Kalau profil kita dia cocok dengan yang dia butuhkan, kita panggil sama dia, ya kan? Lewat online. Dia bilang, oke, saya mau apply. Nah, lalu kita dikasih job. Nah, setelah jobnya selesai, akhirnya kita dapat duit dari freelancer. Wah, ini menarik ya. Jadi kita punya ide nih teman-teman bahwa Anda punya skill apa. Kalau Anda mau meningkatkan income Anda, ya berarti Anda harus bisa menjual dirimu tentunya ya, menjual skill Anda sendiri gitu. Di sini Pak Sony sudah memberikan semacam ada freelancer.com di mana kita bisa menawarkan apa yang menjadi keahlian kita. Keahliannya apa nih? Misalkan bikin desain begitu Mas Wandi ya. Zaman sekarang kan banyak banget nih perlu postingan-postingan IG, FB begitu, bisa juga itu ya. Tuh, misalnya jago bikin konten IG.
Ya udah posting aja. Nah, kan banyak orang luar negeri, mungkin dia pengen posting IG bahasa Indonesia misalnya. Iya, iya. Ya, ya. Nah, itu bisa jadi tuh teman-teman, itu jadi salah satu cara yang kita bisa pakai. Ini malah saya baru kepikiran, Pak, ada yang kita sebut freelancer.com gitu ya. Dan kita bisa tawarin di sini gitu ya. Jadi sebuah wadah gitu ya, Pak Suandi itu ya, untuk saling menawarkan jasa dan skill kita. Oke, nah itu teman-teman bisa catat ya, bisa di note, itu bisa jadi salah satu cara kita untuk menambah penghasilan di zaman sekarang. Nah, berikutnya nih Pak, kita beralih mungkin yang kedua ya, Pak Suandi ya, karena waktu terus berjalan. Di sini saya mencatat ada yang kita sebut dengan kita berafiliasi, atau kita sebut dengan maklar online, begitu betul ya Pak Suandi ya. Nah, ini maksudnya apa sih Pak? Maklar online, maksudnya begini. Itu maksudnya gimana? Nah, Pak Hendy kan terkadang kita mungkin merasa bahwa skill kita masih kurang nih. Nah, kalau skill kita kurang, kita juga jangan punya mindset yang salah. Kita harus punya thriving mindset. Ya kan? Kalau kita nggak punya skill, kan orang lain punya skill. Nah, jadi kita jadi brokernya aja. Broker skillnya orang lain. I see. Jadi kita jadi penyalur lah begitu ya Pak ya, penengah gitu ya. Broker gitu, kan? Untuk ngejualin orang lain punya ini ya, punya skill mungkin begitu ya Pak Suandi ya. Nah, salah satunya. Jadi calo online ini atau broker online ini istilahnya kan affiliate, bahasa kerennya affiliate nih. Betul. Nah, kita bisa jadi calo jasa orang lain, kita bisa jadi calo produk orang lain, atau kita bisa jadi calo acara-acara orang lain. I see. Jadi misalnya Hendy nih, Pak Hendy banyak acara nih. Saya misalnya work from home nih, saya bisa approach Pak Hendy. Pak Hendy, boleh nggak Pak Hendy, saya bantuin pasarin eventnya Pak Hendy. Bisa profit sharing saya dikit nggak Pak Hendy? Nah, jadi kan akhirnya terbuka kesempatan. Iya, kesempatan ya. Oke, pantesan Pak Suandi, saya lihat kok ada yang guru-guru saya kayak Pak Haryanto Kandani, itu kemudian Pak Hing, gitu ya, guru-guru NLP saya, itu kok dia training, bikin satu acara, tapi bukan dia sendiri yang mengadakan begitu. Itu mungkin maksudnya itu ya Pak ya. Jadi kita semacam seperti broker, penengah begitu ya Pak, di situ ya. Bekerja sama aja begitu, bagi hasil ya Pak ya. Ya, bekerja sama. Nah, itu dari sisi manualnya. Affiliate ini kan broker ini bisa secara manual. Misalnya saya secara manual pengen pakai eventnya Pak Hendy. Nah, juga kita secara online, namanya affiliate, kita bisa menjadi affiliate dari Amazon.com. Jadi kita jadi brokernya Amazon.com. Amazon itu kan pusat e-commerce terbesar dunia. Ya, jadi siapapun di seluruh dunia bisa belanja apapun di Amazon. Boleh dibilang berbagai produk ada di situ. Nah, kita bisa jadi affiliate-nya nih. Jadi misalnya saya mau pasarin kamera ke Pak Hendy nih. Link dari Amazon, saya kasih linknya ke Pak Hendy karena saya tahu nih Pak Hendy lagi cari kamera. Nah, kasih linknya, terus Pak Hendy lihat, wah bener nih ini yang saya cari nih. Terus Pak Hendy beli di Amazon. Nah, setelah beli, ya setelah Pak Hendy bayar, nanti saya terima komisi dari Amazon. Kan lumayan. Iya. Bisa ya begitu ya Pak Suandi ya, dari Amazon atau katakanlah dari eBay begitu, emang bisa Pak untuk jadi affiliate? Beberapa platform e-commerce menyediakan, misalnya kayak Amazon disediakan, dari Alibaba disediakan, dari Clickbank disediakan, dari media disediakan. Iya. Jadi yang menyediakan itu ya kita pakai. Iya. Oke. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Artinya kita bisa menambah income itu nggak cuma sekedar dari pekerjaan kita yang ada sekarang, tapi kita bisa bahkan mempromosikan, menjual produk orang lain yang kita tahu laku banget gitu Pak Suandi di pasaran ya. Dia lagi laku, gua pasarin deh begitu ya, dan bagi hasil deh begitu ya. Nah, itu juga bisa jadi satu ide ya. Selain tadi pertama kita menjual jasa freelancer, itu diri kita ya berarti Pak Suandi. Kita yang menjual kita
kita, menjual skill kita, dan dikenal oleh market luas seperti di freelancer.com. Yang kedua adalah kita menjadi makelar, menjadi brokernya gitu ya. Betul. Broker online. Produk orang lain gitu ya. Contohnya apa lagi sih Pak Sandi selain acara training misalnya, siapa tahu di sini ada teman-teman yang mau brokerin kita gitu ya Pak Sandi ya. Bercanda Pak. Ya siapa tahu ada gitu ya. Nah, selain seminar mungkin apalagi sih Pak yang bisa di broker secara online atau begitu. Banyak banget. Jadi kita bisa broker, jadi broker mobil, broker jasa, broker produk digital, ya jadi banyak. Nah, sekarang ini affiliate banyak banget. Misalnya kita daftar di Blibli nih, daftar di blibli.com. Blibli.com. Di situ ada fasilitas yang namanya affiliate. Nah, kita daftar aja. Nah, habis kita daftar, kita mikir nih, kira-kira nih teman kita nih maunya lagi butuh produk apa? Misalnya hand sanitizer atau masker. Apa deh. Nah, terus kita ambil linknya di Blibli, terus kita tawarin ke teman kita, di sini Blibli lagi promo nih. Gitu. Nah, oh, I see. Kita cari di Google, misalnya kita cari rendang plus affiliate. Nanti muncul website-website yang bisa jadi affiliate-nya rendang. Jadi sampai rendang aja bisa dijualin Pak ya? Bisa, ada rendang, ada pempek, apa aja. Ini nih kalau orang digital, ini kayak Pak Suhandi, teman-teman Bapak Ibu, ini ngerti banget kayak begini nih. Kalau saya masih harus belajar malah begitu Pak Suhandi. Karena hal kayak gini, affiliate saya sering lihat sih Pak, di Shopee begitu ya, di Tokopedia, di Topet, atau di Beli. Maksudnya affiliate itu berarti ya Pak Suhandi? Ya, saya baru tahu. Daftar. Namanya referral. Kan di Tokopedia kan sering ada tuh, refer teman Anda. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya affiliate. I see. Kalau saya memang senangnya sama istri belanjanya doang, Pak. Tapi affiliate-nya dilupakan gitu ya. Bisa nambah penghasilan nih, work from home nih. Ya, itu dia. Banyak ya, oke. Oke, good. Nah, teman-teman, jadi itu dua cara kita udah bahas ya, dua cara bagaimana pertama kita menjadi freelancer, yang kedua adalah kita menjadi broker atau makelar online. Kita mengafiliasikan diri kita dengan orang-orang atau dengan satu organisasi badan yang sudah sangat besar begitu dan laku begitu. Nah, yang terakhir nih yang kita juga mau bahas, nanti teman-teman silahkan tanya ya, yang sudah ada bergabung dengan kita ya, halo ya, yang ada sapa saya, teman-teman juga di sini Pak Bu Supi, Pak Johan, Pak Yos, semua teman-teman, Pak Fung Yung, ini rekan saya juga, kemudian teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan seputar menambah income di saat WFH ini, silakan ya Bapak Ibu ya, saya terbuka sekali untuk kita menjawab begitu ya Pak Suhandi ya, pertanyaan di sesi kali ini. Nah, yang ketiga ini yang kita akan bahas juga adalah menurut Pak Suhandi ini adalah teman-teman membuat produk digital begitu ya. Nah, maksudnya seperti apa Pak membuat produk digital? Apakah setiap orang bisa membuat produk digital ini ataukah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa begitu Pak Suhandi? Ya. Nah, ya jadi ini produk digital semua orang bisa Pak Hendy. Ya, apalagi semua orang yang punya handphone udah pasti bisa. Ya. Jadi misalnya Pak Hendy, kan ini kan kita lagi IG live. Nah, habis IG live ini kan ada videonya. Betul. Nah, kalau videonya rekamannya di download, itu sudah jadi produk digital. Yes. Misalnya teman-teman ingin menjual produk digital. Nah, teman-teman misalnya bisa IG live bareng sama Pak Hendy. Pak Hendy kan seorang pakar di bidang NLP. Nah, jadi teman-teman fokus menggali pakar NLP kira-kira resep untuk suksesnya apa. Nah, jadi nanti orang keduanya siapa, orang ketiga siapa, orang keempat siapa. Nanti dari 12 orang kan terjadi 12 video rekaman nih. Iya, 12 orang ini ya. Oke. Ya, yang satu NLP, yang satu apa lagi kan dikumpulin. Nah,
Gitu. terus bisa dijual jadi produk digital. Oh, oke. Jadi sesimpel itu gitu ya Pak Suwandi ya. Apakah kita perlu skill tertentu Pak untuk kita membuat produk digital atau semua orang bisa begitu Pak Suwandi? Jadi untuk buatnya kan sebenarnya semua orang bisa. Untuk buatnya semua orang bisa. Namun skill yang terpentingnya itu adalah menjual produknya. Nah, oke. Jadi memasarkannya itu ya Pak ya, mau dijual mana, caranya bagaimana begitu ya. Ya, jadi kuncinya kan sebenarnya idenya dulu nih. Kita makanya tadi saya minta Pak Hendy sharing, kita harus punya thriving mindset. Betul. Nah, kita berpikir saat sekarang ini, saat kondisi work from home, kira-kira produk digital apa yang diminati oleh banyak orang. Nah, misalnya banyak orang perlu pengen tahu nih bagaimana cara masak di rumah yang enak. Iya. Jadi kita bisa aja rekam cara masak dari chef 1, chef 2, chef 3, chef 4, chef 5, chef 6. Terus nanti kita kemas, lalu kita bisa jual di Instagram, atau kita bisa jual di Tokopedia, atau kita bisa jual di Facebook, atau jual di mana aja. Jadi kunci adalah kita tahu dulu kebutuhan orang, lalu kita lihat produknya, kemudian pasarkan. Iya. Nah ini ada yang tanya nih, Best Herbal Nutrition, bagaimana cara jualnya Bos Suwandi gitu ya? Tadi baru dikasih tahu tuh, Instagram Pak ya, mungkin ya di Topet begitu ya. Cuma kalau via Instagram bagaimana sih Pak cara menjualnya Pak Suwandi? Mungkin bisa diperjelas juga tadi begitu. Apakah Instagram ini media jualan kah, ataukah hanya media informasi dan jualannya di tempat lain atau bagaimana Pak Suwandi? Nah, jadi mindsetnya adalah sosial media itu adalah tempat untuk kita membangun kolam. Gak ada orang masuk sosial media pikirannya pengen belanja. Gak ada. Orang masuk media, pikirannya pengen lihat ilmu, pengen lihat lucu-lucuan, pengen lihat temennya. Jadi pengen dihibur, pengen diajarin, dan pengen diberi semangat. Orang di sosial media cuma butuh 3. Nah, jadi ada orang yang masuk sosial media pikirannya adalah, wah, saya pengen beli bakso nih. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak ya? Nah, jadi kalau kita masuk ke sosial media, langsung jualan bakso, atau langsung jualan resep masakan, nggak bakal laku. Tapi kalau kita di sosial media pengen supaya banyak orang nanti bisa beli resep masakan kita, berarti kita harus kasih konten-konten tentang apa? Tentang misalnya makanan yang sehat seperti apa, lalu cara masak seperti apa, terus cara memilih ingredient atau jenis-jenis makanan yang sehat itu bagaimana. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang mau makanan-makanan sehat itu ngumpul di Instagram kita tuh. Nah, terus waktu-waktu kan dia akan lihat profil kita. Nah, profil kita itu nanti ada tulisan untuk masuk ke belanja ke resep masakan kita, misalnya di Tokopedia atau di YouTube kita atau di manapun terserah. Yang penting adalah sosial media itu tempat untuk membangun kolam, bukan tempat jualan. Iya. Nah, kalau bedanya Pak Suwandi, membangun kolam ini maksudnya apakah sama dengan membangun komunitas? Apakah sosial media ini juga salah satu cara membangun komunitas, Pak? Ataukah berbeda? Betul banget. Jadi sosial media adalah cara untuk membangun komunitas. Jadi kolam itu kan istilah gampangnya aja. Jadi sebenarnya istilah kerennya kita membangun tribe, membangun community. Iya, gitu. Betul. Jadi betul. Sosial media itu sangat powerful banget. Oke. Ada produknya yang dibutuhkan, udah gampang jualnya. Yes, karena ngumpul di situ, ibarat kalau kita bicara ikan ada di kolam tuh, ikannya udah di sana ya, daripada kita mancing ikan di laut lepas gitu kali ya Pak Suwandi ya. Kan penting juga gitu, lautnya gedean. Iya. Misalnya saya pengen jual produk tentang bagaimana membuat orang go to next level. Misalnya saya mau jual gitu. Terus
saya cari dong, kira-kira orang di sosial media siapa yang udah punya marketnya saya. Oh, oke, Nah, oke. saya pasti akan cari ke Pak Hendy. Pak Hendy Ya, kan pasti marketnya orang-orang yang pengen go next level gitu kan. ya betul. Ingin belajar, Pak ya, mau Iya, berkembang, diri gitu ya, Pak ya. Oke. jadi saya akan approach Pak Hendy, saya akan bilang, Pak Hendy, saya punya produk ini nih, bisa Ya, nggak kita kerja sama? Nah, jadi saya pengen mengajak Pak Hendy sebagai affiliate saya misalnya. betul, 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 Jadi betul. kalau Hendy setuju, nanti setiap ada penjualan, nanti ada profit sharing. Nah, seperti itu. Jadi jualan di sosial media itu adalah kalau kita belum punya komunitasnya. Kan Iya, kalau bangun komunitas kan perlu waktu. Padahal kan betul. mungkin kita pengen supaya resep masakan kita cepat laku nih. Iya. Cari komunitas yang sudah ada, kita mencari akun-akun yang sudah ada, komunitasnya yang kita butuhkan. Itu juga bisa, Pak. Betul, betul, betul. Ya, yes, yes. Nah, itu ide bagus ya, teman-temannya. Bagaimana kita bisa menjual produk digital. Contoh tadi ada resep masakan, rekaman-rekaman pembicara yang mungkin Anda mau Instagram live bersama. Itu bisa rupanya dijual juga dalam artian yang positif gitu ya. Kita membangun produk-produk, kita kumpulkan jadi satu untuk kita bisa jual. Begitu ya. Zaman sekarang juga saya lihat banyak juga ada semacam kayak e-book begitu ya, Pak Suwandi ya. E-book Yes. itu juga bisa. Tapi apakah e-book itu untuk jualan, Pak? Ataukah hanya untuk membranding saja, kira-kira menurut Pak Suwandi? Seperti apa, Pak Suwandi? Jadi e-book itu kan ada dua. Jadi satu Ya, e-book yang untuk branding, satu e-book yang ya. untuk jualan. Jualan, Nah, betul. pertama kan orang pasti belum kenal kita. Jadi kita perlu e-book yang menjembatani hal tersebut. Jadi free Ya. e-book dulu. Setelah Nah, orang melihat e-book kita dan dia melihat kita punya solusi untuk dia, baru dia akan masuk ke tahap berikutnya. Misalnya dia beli e-book berbayar kita. Oh, jadi bisa jadi dua ya, Pak. Bisa membranding juga, bisa jadi jualan. Itu nggak selalu hanya sekedar jualan ya. Kalau Ya, kita belum banyak dikenal orang, ya berarti kita harus bisa dikenal dulu, begitu kan, Pak? Ya, dari betul. e-book itu sendiri. Good. Teman-teman, tadi ada pertanyaan juga nih, Pak Suwandi. Apakah ketika kita mengafiliasikan diri kita dengan makelar online tadi, Pak, caranya, apakah harus bayar, Pak, kita? Contoh ke Tokopedia atau ke Blibli itu kita harus bayar, sign up, bayar sekian atau enggak, Pak? Atau bagi hasil atau gimana, Pak Suwandi? Oke. Jadi ada yang... Nah, jadi kebanyakan platform affiliate yang ada, biasanya kalau kita daftar itu gratis. Lalu kita produk gratis, kalau setiap terjadi transaksi, nanti ada profit sharing dengan penyedia platform. Ya, ya, ya. Makanya kita ya, di setiap merchant atau platform yang kita join. Ya. Oke, jadi kita mesti lihat juga ya, Pak ya, ada ketentuannya, begitu, ada persyaratannya di situ ya, harus perhatikan baik-baik begitu ya. Oke, nah ada juga yang bertanya nih Pak Suwandi di kolom chat tadi kita sempat lewat. Pak Suwandi, bisnis yang cocok untuk anak muda Pak zaman sekarang yang baru lulus SMA itu bisnis apa ya Pak? Itu di zaman saat ini ya, WFH online, COVID begitu, baru lulus nih. Cocok bisnisnya apa menurut Pak Suwandi? Oke. Nah, jadi semua bisnis itu sebenarnya tergantung dari goalnya masing-masing. Jadi ini baru lulus SMA, goalnya pengen berapa gitu kan? Di bisnis itu kan bisa income-nya, atau bisnis ini adalah nanti menjadi batu loncatan ke tahap berikutnya atau bagaimana. Nah, paling sederhana kalau kita belum terlalu jauh ke sana, ya kita pikirkan dulu mau target income berapa. Kita mau bangun bisnis yang 10 juta sebulan atau 100 juta sebulan atau 1 miliar sebulan. Karena semua kan beda pilihan bisnisnya. Kalau kita cuma pengen yang 10 juta sebulan, ya kita bisnis yang 10 juta sebulan. Tapi kalau kita mau 100 juta sebulan, nggak bisa kita pakai kendaraan 10 juta sebulan, nggak bisa. Harus kendaraan yang bayar kita 100 juta sebulan. Jadi sebenarnya nih, nah, kalau kita masih anak muda, ya kan, menurut kita harus punya goal yang setinggi mungkin. Iya. Jadi jangan dilimit, Pak. Artinya setinggi mungkin dalam artinya seperti apa, Pak Suwandi? Goal yang setinggi. Jadi gini, kita jangan punya impian yang kecil.
Jangan punya target, saya masih muda, target saya 1 juta deh sebulan. Jangan. Jangan target 10 juta sebulan. Jangan juga. Target ya misalnya 100 juta sebulan. Kenapa? Karena sekarang justru eranya muda. Ya, sosial media itu adalah eranya anak muda. Eranya dimana para milenial mendominasi market. Iya, betul. Mendominasi begitu ya, ya. Kalau yang generasi saya ini kayak imigran. Saya datang ke era di mana imigran, digital imigran nih, di mana sebenarnya orang yang akan mendominasi di era sekarang adalah mereka yang milenial. Iya, iya. Di sebelumnya. Iya, betul. Milenial. Ya, milenial, bukan kolonial ya, Pak ya? Bukan kolonial, ini milenial. Jadi milenial bisa dapat penghasilan berapapun, asal dia punya goal yang besar. Nah, misalnya 100 juta itu menurut saya angka yang sangat achievable bagi pemula, walaupun SMA, ya kan? Itu angka achievable kalau bermain sebagai affiliate. Itu nggak perlu produk sendiri. Nggak perlu modal besar, nggak perlu after sale service, tapi dia bisa menjual apa saja. Nah, misalnya yang saya kasih contoh Amazon. Amazon itu adalah platform affiliate terbesar di dunia. Siapapun bisa daftar, ya, misalnya milenial, anak SMA bisa daftar. Nah, akhirnya dia daftar, dia dapat linknya. Targetnya 100 juta sebulan. Ya, 100 juta sebulan. Berarti kalau 100 juta dibagi dengan 30 hari, berarti kurang lebih sehari 3 juta. Iya, betul, Pak. Target penjualan sehari komisi 3 juta. Betul. Nah, artinya sehari 3 juta, anggaplah kita menjual produk yang komisinya 1 juta. Berarti sehari cuma jual 3 produk di Amazon. Iya, betul. Nah, carilah produk yang komisinya 1 juta di Amazon. Iya. Udah, sehari targetnya jual 3 aja. Sebulan udah 100 juta. Good ya. Wow, ini hal yang nggak perlu skill ya, Pak ya. Itu cukup perlu kita berafiliasi aja, tetapi bisa mendapatkan income bahkan sampai ratusan juta, puluhan ratusan juta. Nah, itu good point ya, teman-teman. Tadi yang bertanya tentang bisnis yang cocok untuk anak muda, saya setuju sekali dengan Pak Swandi. Bagaimana kita men-set target kita yang cukup tinggi, jangan rendah-rendah, cukup 1 juta aja sebulan deh, 5 juta, 10 juta, terlalu rendah begitu ya, Pak Swandi ya. Apalagi dengan potensi digital, era digital yang sangat luar biasa. Saya banyak lihat sekali teman-teman dan juga mungkin yang baru saya kenal Pak Swandi itu mereka bisa jual properti dengan digital, mereka bisa jual produk dan jasa mereka, makanan mereka, dan dapat income yang luar biasa. Itu wow, saya pikir itu edan banget begitu ya, begitu. Kayaknya saya masih di persimpangan nih Pak antara milenial sama kolonial mungkin ya. Mungkin saya nggak tahu nih. Zamannya milenial nih, kita harus nyamar jadi milenial dulu nih Pak. Makanya Sri Pak Swandi bilang imigran ya Pak ya. Imigran. Aduh, nah ini juga ada yang tanya nih. Tadi ada rekan saya juga Azizah Medical ya dari Sumsel tanya. Ya, ada yang suka CLBK katanya Pak, bukan cinta lama bersemi kembali, tapi chat lama beli kagak begitu dia bilang ya. Jadi dia mungkin punya produk, saya juga kurang paham dia punya produk apa, mungkin dia punya produk banyak yang chat tanya-tanya, tapi cuma sekedar nanya-nanya doang begitu ya, dan nggak pernah beli atau belinya juga nggak. Nah itu caranya gimana Pak Swandi supaya hal seperti itu apakah normal, apakah ada sesuatu yang kita bisa kaitkan supaya dia bisa beli someday begitu, seperti apa saran dari Pak Swandi? Oke, kalau kita masih baru, memang kita harus tahu apa yang pertanyaan yang paling sering ditanya oleh market. Kalau kita baru terjun ke market tersebut, justru dengan banyaknya pertanyaan, kita akhirnya tahu nih 10 pertanyaan terpenting yang harus ada di
di produk kita nih. Iya. Jadi Iya. kita udah siapin dulu. Jadi misalnya ada orang nanya ini jawabannya ini. Orang nanya jawabannya ini. Jawabannya boleh dalam bentuk video, dalam bentuk artikel, atau dalam bentuk video. Nah, kalau kita buat dalam bentuk video, kita upload ke YouTube. Nah, yang nanya seperti ini kan bukan cuma dia. Banyak juga di luar sana yang nanya seperti ini. Nah, kalau kita punya banyak pertanyaan yang sudah ada jawabannya, kemungkinan cari di Google, ketemu jawaban kita. Pas ketemu kita, langsung di bawahnya deskripsi ada produk kita. Jadi akhirnya beli produk kita. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya banyak pertanyaan, itu justru bagus. Ya, dia nggak beli nggak apa-apa, tapi dia memberitahu kepada kita kira-kira harus buat konten-konten apa supaya bisa menjangkau banyak orang. Nah, setelah itu kan otomatis orang yang datang itu berdasarkan pertanyaan itu. Nanti kita nggak usah terima banyak pertanyaan lagi justru, karena orang yang datang sudah merupakan orang yang tepat. Betul. Dia datang udah pertanyaannya, kita langsung kasih fungsi di deskripsinya. Udah ada langsung. Iya. Itu good point ya, Bu. Ibu Aziza mungkin bertanya, Bu Indralaya, bahwa pertanyaan adalah satu good sign, tanda yang bagus, dan bahkan itu menjadi satu tanda buat kita bikin konten, begitu Pak Suwandi ya. Bikin konten di IG kita, di Facebook kita, mungkin di TikTok, buat Anda yang mungkin aktif di sana. Itu pertanyaan-pertanyaan itu kita kumpulkan begitu ya di dalam postingan kita gitu Pak Suwandi, sehingga masuk mereka sudah lagi sebenarnya merasa pas, ini mereka jawab, bahkan bisa follow kita, bisa beli produk kita begitu ya Pak Suwandi ya. Gitu ya. Nah itu ya, jadi begitu ya Bu ya, kurang lebih. Jadi gitu katanya tuh Pak. Jadi orang nggak beli itu kan ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan belum waktunya, ya. Kemungkinan percaya, ya. Iya. Beli tapi belum percaya, gitu loh. Ya, betul. Perlu trust lagi ya, percaya lagi gitu ya. Iya, dengan kita banyak sosial media yang sudah banyak pertanyaannya, dia merasa, ini orang hebat banget nih, udah ada jawabannya semua. Pasti ini orang yang tepat nih, karena begini, secara copywriting, secara ilmu konversi, mengclosing orang lewat online, kalau kita bisa mengungkapkan masalah mereka lebih jelas daripada yang mereka pernah pikirkan, dia merasa kita punya solusi. Betul. Nah itulah makanya ya. Kita bisa membuat orang jelas terhadap masalah mereka, dan orang tersebut akan tahu kita punya solusi. Betul. Jadi semacam kita expert begitu ya, Pak Suwandi, di bidangnya ya, dikenal lebih ahli di bidangnya sama orang lain ya, begitu. Nah, good point itu Bapak Ibu ya, itu ide yang bagus juga nih untuk kita bisa mempelajari gitu ya tentang hal ini. Nah, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan ya. Dan teman-teman, saya juga menghimbau Anda, bagi Anda yang mungkin ada di sini, silahkan bisa screenshot, bisa masukkan ke story Anda setelah ini, sehingga kita juga bisa share. Anda juga punya kesan-kesan, pengalaman Anda selama mengikuti Instagram Live ini bersama Pak Suwandi Choy. Kita membahas tentang 3 strategi yang menurut saya keren ini ya. Kita bisa belajar banyak dari sini. Simple tetapi sangat mengena dan bisa kita praktekkan buat siapa saja. Nggak cuma sekedar pembicara, nggak pengusaha, nggak cuma orang punya keahlian tertentu. Setiap orang bisa gitu mempraktekkan apa yang tadi Pak Suwandi sudah berikan kepada kita semua begitu ya. Nah, Pak Suwandi, ini mungkin karena waktu kita juga sudah cukup lumayan mendekati end of the session kita begitu ya. Pak Suwandi, apakah ada semacam acara atau kelas atau apapun itu putus yang kita bisa pelajari Pak untuk kita belajar tentang online ini Pak, dari Bapak sendiri mungkin secara pribadi Pak Suwandi? Oke, thank you Pak Hendy. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang work from home, yang pengen income, kita sebenarnya harus punya thriving mindset seperti saran dari Pak Hendy. Nah, dengan kita punya thriving mindset, otak kita semacam punya antena untuk mencari nih. Jadi kita semacam punya radar untuk melihat nih. Tapi kalau dalam survival mode doang, kita tidak, radarnya buka. Nah, jadi teman-teman yang radarnya udah kebuka, teman-teman bisa lihat di Instagram orang-orang yang Anda pengen
tahu lebih lanjut. Jadi misalnya Anda bisa ikut Instagramnya Pak Hendy, Anda bisa lihat di bio-nya ada link apa, dipelajari. Ada nggak ide yang bisa Anda pakai untuk tambah income? Nah, kalau Anda pengen dapat ide dari saya, Anda tinggal kunjungi Instagram saya, di bio saya, ada nggak link yang Anda klik, lalu nanti Anda bisa lihat ada nggak ide yang bisa Anda ambil untuk tambah income. Nah, jadi kalau radar kita udah kebuka, nah itu kesempatan yang akhirnya bisa kita pilih. Kita pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita yang punya perahunya nih, layarnya mau kemana, kita kendalikan. Kan Anda yang punya impian, Anda yang punya goal. Nah, Anda lihat kendaraan mana yang bisa bantu Anda mencapai goal Anda. Nah, semoga ide-ide ini bisa membantu Anda mencapai goal Anda. Itu sih harapan saya. Iya. Oke. Ya, ini untuk menjadi affiliate Amazon free atau paid ya Pak, dan profitnya itu berapa Pak sehari? Nah itu Pak Suwandi. Yes, affiliate Amazon itu free, ya free, tinggal daftar aja. Nah terus profitnya berapa? Tergantung penjualan kita. Ya jadi kalau kita sehari bisa jual 1, kalau komisinya $10 ya profitnya $10. Tergantung. Kalau kita sehari bisa jual 100, 10 kali 100 udah $1000. Jadi semua tergantung kita. Kalau affiliate itu semua tergantung kita. Berarti kuncinya adalah rajin memasarkan link kita. Rajin menyebarkan link kita. Yes, harus rajin ya menjadi affiliate ya Bapak Ibu ya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin berkembang dan ingin tahu lebih jauh khususnya di era digital ini, silahkan bisa kunjungi link daripada bio di Pak Suwandi sendiri untuk belajar. Saya pun banyak belajar dari Pak Suwandi begitu ya, dan saya mungkin merimain saja sedikit tentang 3 hal. Pertama, menjadi seorang freelancer begitu Pak Suwandi ya. Hari ini kita sudah belajar freelancer, menawarkan skill kita kepada masyarakat luas. Yang kedua, menjadi broker makelar online, kita mengafiliasikan diri kita dengan Amazon kah, Tokopedia, beli-beli dan lain segala macam, dan juga bisa dengan membuat produk digital, apapun produk digitalnya, mau itu e-book, mau resep makanan, mau itu mungkin pembicara-pembicara yang Anda kumpulkan dan Anda jual begitu ya, itu silahkan gitu. Toh mungkin cara merawat badan, cara makan yang baik, mungkin nutrisi atau gym ya begitu ya Pak Suwandi ya, cara olahraga itu direkam dan dijual itu bisa jadi begitu ya, untuk jadi sarana kita menambah income di zaman sekarang. Yang penting tetap kita punya mindset untuk terus maju. Nah Pak Suwandi, sebagai penutup nih Pak, karena mungkin saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi, ada pesan apa Pak untuk teman-teman kita di sini, mereka yang masih WFH? Saya tidak tahu kondisinya mungkin berbeda-beda, ada yang sedang mungkin berkelebihan, ada yang mungkin kurang begitu Pak ya. Teman-teman kita yang bergabung ini, ada yang mungkin punya bisnis yang lagi sekarat, ada juga punya bisnis yang mungkin maju. Nah, apa yang bisa diberikan pesan kepada teman-teman Pak sebelum kita akhiri sesi ini? Thank you Pak Hendy. Jadi untuk teman-teman dimanapun posisi Anda sekarang, milikilah mindset bahwa Anda bisa tingkatkan income Anda 10 kali lipat. Kalau Anda yakini itu di pikiran Anda. Nah, itu saja sih dari saya. Kalau Anda pengen tambah income, tingkatkan keyakinan Anda bisa. Maka nanti radarnya kebuka dan Anda bukalah diri Anda untuk melihat berbagai informasi. Semua informasi ada di sosial media, ada di Google. Anda pilih sesuai dengan target income Anda. Yes, oke. Thank you Pak Suwandi ya. Teman-teman, thank you sudah hadir di acara sore hari ini, bincang santai kita dari jam 4 sampai jam 5. Semoga nanti ada kesempatan lagi Pak Suwandi kita bisa bekerjasama. Teman-teman juga yuk sama-sama kita ikut lagi di IG Live berikutnya atau di seminar-seminar kita berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk bisa screenshot, yuk kita share pesannya hari ini, apa yang Anda dapatkan dari Pak Suwandi hari ini untuk kepada teman-teman kita share berita ini kepada mereka yang mungkin perlu, siapa tahu begitu Bapak Ibu. Oke Pak Suwandi, terima kasih sekali Pak Suwandi untuk ide-ide kreatifnya, aha momennya gitu ya hari ini, dan sampai jumpa di IG Live berikutnya, dan sukses selalu juga buat Pak Suwandi, sehat-sehat selalu juga buat teman-teman semua di sini, sukses buat Anda semua ya. Saya akan akhiri IG Live ini. Thank you teman-teman semua. Pak Suwandi, terima kasih ya. Oke. Ya, bye-bye. Ya, ayo teman-teman, thank you ya.